Ketika kita buka, maka yang tampil adalah menu-menu Excel di sini ini, ribbon Excel. Kemudian muncul enable content untuk mengaktifkan VBA Excel-nya. Dan kadangkala untuk beberapa kasus di versi Excel yang lain akan muncul security risk ya, security risk. Nah, khusus untuk security risk nanti ikuti petunjuk di help ya. Nah, ketika ini muncul enable content, maka kita klik saja. Sekali lagi, ketika ini hanya muncul enable content, maka untuk mengaktifkan makro hanya mengeklik enable content ini saja. Ketika ada security risk yang muncul, jadi ada dua peringatan di sini, maka untuk security risk ikuti petunjuk di help. Nah, kita klik aja ini. Nah, ketika tadi enable content sudah diklik, maka makro sudah aktif. Seluruh ribbon Excel sudah tertutup, tersembunyi, tinggal menyisakan tampilan aplikasi rapot ini. Dan kemudian pada saat tampil awal, maka pilih aktif ini akan muncul data umum. Jadi akan tampil data umum dengan isian pada tag-tag berwarna biru ini. Nah, untuk itu ikuti petunjuk yang ada di sini mulai dari nomor 1, 2 dan seterusnya. Ya. Bahwa untuk menjalankan aplikasi ini minimal harus menggunakan Excel versi 2010 paling rendah. Ya, jika tidak memiliki Excel 2010, sementara yang digunakan versi di bawahnya, Bapak Ibu bisa download dengan mengklik di sini nih. Kemudian silakan diinstal. Nah, ini adalah peringatan yang lain selain security warning tadi, maka akan muncul security risk ini. Nah, ketika muncul yang ini, ikuti seluruh petunjuknya di sini. Kita buka saja. Nah, maka Ibu Bapak ikuti petunjuk nomor 2 ini ya. Jadi mulai dari ketika sudah dibuka, nanti ikut pilih option trust center. Nah, pada posisi nomor 7 ini, klik folder tempat penyimpanan aplikasi rapot di sini ini. Klik add new location, itu diarahkan menuju folder di mana aplikasi raport ini tadi disimpan. Jadi ya diarahkan ke sini. Foldernya apa? Foldernya adalah all in one ini ya. Jadi arahkan ke sini ya untuk masuk ke add new location. Dan ini cukup dilakukan sekali sehingga untuk membuka aplikasi selanjutnya sudah tidak akan muncul kembali, kecuali kalau aplikasi itu kemudian dilakukan penggandaan atau di copy ya. Kita kembali ke sini. Nah, kemudian indikator makro sudah aktif. Ketika klik menu pilih atau aplikasi, maka terjadi perubahan tampilan sheet. Jadi setelah enable content ini sudah diklik, security risk ini sudah dijalankan. Ketika sudah security risk ini, tolong untuk ditutup ulang aplikasinya, kemudian dibuka lagi ya. Setelah disimpan, ditutup, kemudian dibuka. Maka selanjutnya akan tampil seperti ini jika tidak terjadi salah langkah ya. Berikutnya ketika ini diklik, pilih atau aktifkan sesuai dengan pernyataan nomor 4. Di sini terangkum seluruh isi aplikasi yang terdiri dari data umum, input nilai mata pelajaran, administrasi wali kelas, cetak rapot, project P5 dan buku induk.
Jadi Bapak Ibu, selain aplikasi rapot semester, di aplikasi ini sudah menyediakan tentang rapot P5, kemudian ada buku induk ya, dan semuanya menjadi satu kesatuan dalam satu paket berbasis aplikasi rapot all in one. Kita coba klik di sini. Nah, ada perubahan tampilan. Ketika diklik input mata pelajaran, maka ada perubahan tampilan yang menunjukkan mata pelajaran apa yang akan dipakai. Silahkan nanti disesuaikan. Ini menyediakan 24 mata pelajaran. Silahkan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ketika ibu bapak tidak menggunakan pelajaran pendidikan agama atau budi pekerti, ya, sekolah-sekolah madrasah itu kan di sini dijabarkan menjadi fikih, ya, bahasa Arab dan sebagainya, maka ini dikosongkan. Jadi ini dikosongkan kalau untuk madrasah, langsung di del, kemudian dimulai angka satunya di sini, ya, dan seterusnya. 2 dan seterusnya. Kemudian di sini misalnya diisi fikih, diisi bahasa Arab dan seterusnya sesuai dengan struktur kurikulum yang dipakai. Untuk SMA yang mana mungkin IPA itu dibagi menjadi mata pelajaran khusus, misalnya kimia, fisika, biologi, maka di sini cukup ditulis dengan A, B, C, kemudian IPS-nya A, B, C tanpa penomoran, karena nanti di setting rapot nanti ada pengelompokan dengan penamaan misalnya IPA begitu. Ini di nomor 8, kemudian IPS di nomor 8, sehingga pengelompokannya nama-nama itu tadi berada di setting rapot. Nanti ada penjelasan yang lain, ya. Nah, kemudian untuk nomor urutnya ini dilompati langsung menuju ke 10 karena di sini ada 8. Nah, kemudian kelompok-kelompok yang lain misalnya ada pengelompokan mata pelajaran umum dan sebagainya, itu juga nanti penulisannya di pengaturan rapot. Nah, selanjutnya Bu Bapak, untuk menuju ke masing-masing halaman kerja tinggal klik di sini sesuai dengan urutan mata pelajaran, ya, klik aja di sini. Nah, berikutnya tampilan di sini yang ada warna magenta ini menunjukkan prosentase nilai yang sudah diinput. Jadi ketika misalnya ibu bapak sudah menginput nilai di pendidikan Pancasila, ini sudah 80% masuk. Ini akan ditampilkan di sini. Ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa aplikasi itu memiliki angka-angka nilai atau tidak, kelihatan di sini. Jadi ketika ibu bapak baru akan memulai menggunakan aplikasi rapot untuk menghapus seluruh nilai yang ada, barangkali untuk uji coba dan sebagainya, hapus dulu dengan tombol ini, hapus nilai, sehingga nanti keseluruhannya ini akan menjadi 0. Ini kita coba ya, hapus nilai. Maka ada, apakah Anda yakin akan menghapus seluruh nilai mata pelajaran yang ada? Ya. Nah, ini sudah selesai untuk menghapus, sehingga seluruh grafik menunjukkan 0%. Ini. Oleh karena itu Ibu Bapak, pada saat proses penilaian hati-hati untuk tidak mengeklik hapus nilai, karena nanti ketika sudah proses kemudian diklik hapus nilai tentu akan menghilangkan seluruh nilai yang sudah di entry. Ini harus benar-benar jeli. Berikutnya di halaman ini juga Ibu Bapak pilih deskripsi. Deskripsi nilai mengikuti tabel interval. Ketika ini dipilih ya, maka tabel interval yang dimaksud adalah ini.
Maksudnya adalah ini tujuannya untuk deskripsi otomatis. Ketika nanti nilainya itu misalnya di antara 76 sampai 80, maka nilai yang dicapai untuk tujuan pembelajaran itu akan dideskripsikan dengan cukup. Demikian juga ketika nilai berada di 85 sampai 100, nilai akan mendeskripsikan dengan sangat baik ya. Nah, ketika ini dipilih tidak, maka nanti aplikasi akan menentukan langsung antara nilai tertinggi dan terendah. Jadi tidak menggunakan interval ini tadi. Secara otomatis nanti Bapak Ibu bisa menggunakan keduanya ya, bisa dicoba ya. Nah, kalau untuk interval ini tentu Ibu Bapak harus menyepakati intervalnya 0 sampai berapa, 76 sampai berapa, ini silahkan ini diubah, maka secara otomatis nanti akan deskripsi akan mengikuti. Untuk selanjutnya Ibu Bapak ini administrasi wali kelas. Nah, silahkan nanti seluruh tombol-tombol yang tersedia ini nanti silahkan diklik untuk kegiatan wali kelas, mengubah logo, tanda tangan, untuk print blanko nilai jika diperlukan, print buku 1 dan seterusnya. Nah, yang terpenting di sini adalah menginput absen dan ekstra. Kemudian catatan wali kelas, karena ini muncul di catatan di rapot ya. Kemudian untuk khusus SMK nanti ada opsi untuk input nilai PKL. Nah, untuk input nilai PKL ini ada dua versi. Yang versi pertama ini sesuai dengan PKL versi lama. Ini langsung include di halaman rapot seperti format yang lama ya, format K13 yang lama, hanya dengan predikat baik dan cukup dan seterusnya. Sementara kalau untuk input nilai yang ini adalah model format yang baru ya, untuk kegiatan PKL, sehingga Ibu Bapak tinggal pilih mana yang digunakan di sekolah SMK Ibu Bapak terkait dengan kegiatan PKL. Terkait dengan ini nanti ada penjelasan khusus pada saat kita klik halaman PKL. Kemudian Ibu Bapak untuk SD ada catatan medis, ini bisa digunakan, bisa juga tidak. Kalau tidak digunakan di sini langsung tidak. Ya, tidak. Kalau misalnya dipakai ya nanti ini diiyakan ya, diklik iya. Nah, silahkan disesuaikan kebutuhan. Selanjutnya kita klik cetak rapot. Nah, di cetak rapot ini ada rapot semester, ada rapot mid dan seterusnya ya. Ada leger sampai kemudian grafik ya. Kemudian project P5. Nah, project P5 ini nanti Ibu Bapak secara runtut silahkan. Kalau misalnya mau mencetak belangko skor P5-nya dicetak dulu. Kemudian checklist dimensi. Jadi mulai bekerjanya dari ini. Kita di halaman ini nanti menuliskan kegiatan apa saja di P5 itu, kemudian dimensinya apa, temanya apa. Nah, kemudian di checklist di sini. Setelah checklist selesai, masuk ke input nilai P5 dan yang terakhir adalah pencetakan atau print rapot P5. Ini dilaksanakan di akhir tahun karena kegiatan P5 itu dilaporkan atau dibuat rapotnya setiap akhir tahun saja. Dan yang terakhir adalah tentang buku induk. Nah, ini adalah fasilitas terbaru dari aplikasi rapot yang dulunya adalah rapot 3-in-1, kemudian menjadi rapot all-in-one. Kenapa kemudian berubah nama? Salah satunya karena ada penambahan fasilitas yang luar biasa ini. Jadi Ibu Bapak untuk pembuatan buku induk nanti bisa kemudian masuk ke input data untuk melengkapi data. Sebagian data nanti langsung diimpor.
dari aplikasi rapot yang sudah ada di data siswa ini. Ya, tinggal impor saja sekali klik. Sementara untuk data yang lain dilengkapi secara manual, kemudian dicetak biodatanya dengan format seperti buku induk yang ada secara manual. Kemudian input nilai rapor ini juga tinggal mengimpor. Nah, yang perlu diingat bahwa impor ini dilakukan 2 kali, yaitu di akhir semester 2, di akhir semester 1, kemudian setelah semester 1 dihapus, aplikasi ini dipakai lagi untuk semester 2, kemudian setelah semester 2 selesai pengisiannya dilakukan impor lagi, sehingga hasil impor itu tanpa membawa rumus. Jadi seakan-akan buku induk ini tempat untuk membackup nilai-nilai yang ada di aplikasi rapot. Setelah input nilai yang hanya dengan sekali klik saja nanti, maka selanjutnya adalah cetak rapor induk.